sungguh indah seperti kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang mampu, yang takkan pernah menyakitimu. Hanya kasih Yesus yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya kasih Yesus yang mampu menjadi sahabat sejatimu. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah seperti kasih Yesus. Berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah, berteman denganmu sungguh indah seperti kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang mampu, yang takkan pernah menyakitimu. Hanya kasih Yesus yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya kasih Yesus yang mampu menjadi sahabat sejatimu. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang mampu, yang takkan pernah menyakitimu. Hanya kasih Yesus yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya kasih Yesus yang mampu menjadi sahabat sejatimu. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Kan ku kasihi kau wahai sahabatku seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabarnya fantastik, luar biasa, Allahku besar, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita tersenyum terlebih dahulu. Siapa tahu kan sebelum ibadah tadi, ada adik-adik sekalian yang dimarahi mama papahnya, habis itu cemberut dong gitu. Nah, gak mungkin kan cemberut memuji Tuhan dengan ini aku Tuhan. Kan gak boleh seperti itu. Masa cemberut memuji Tuhan? Gak boleh. Nah, oleh sebab itu, kakak ajak untuk tersenyum terlebih dahulu. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kita memasuki ibadah kita dengan menerima votum dan salam, dan dilanjutkan dengan judul lagu Ini Aku Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin.
Adik-adik yang berada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu menjaga akan kehidupan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati kami semua yang berada dimanapun, senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Kami mengaku Tuhan, ada banyak dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Oleh sebab itu, sebelum kami bersama-sama menghadap ke tahta-Mu yang kudus, ampuni dosa kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kakak yang membawakan doa syukur untuk hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kakak ajak untuk adik-adik sekalian bangkit berdiri. Kita akan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tepuk semangat, tepuk semangat. Hore, 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 hore. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi dengan judul lagu Mendidih di Hati dan Dia Harus Makin Bertambah. Susahku, tak dapat
Adik-adik, saatnya kita bom ceria. Nah, mari kita saksikan ayat hafalan dari kelas besar, kelas tengah, dan kelas kecil. Mari kita lihat bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengajarkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dengan begitu besar kasih Allah akan dunia kami sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepadanya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 13 ayat 16. Hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Melainkan
beroleh hidup yang kekal. melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kasih Allah akan dunia ini, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Anaknya yang percaya tinggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, hidup yang kekal. Amin. Ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Supaya setiap anaknya orang yang tunggal percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Hidup yang Yohanes Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tunggal kepadanya, supaya binasa, Setiap melainkan orang beroleh yang percaya yang kekal. kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Terima kasih ya buat adik-adik kelas besar, kelas tengah, dan juga kelas kecil yang sudah mengirimkan ayat hafalannya di minggu-minggu kemarin atau pada jadwal yang sudah ditentukan oleh kakak-kakak kita sebelumnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Hana, dan doa firman akan dibawakan oleh adik kita Justin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat lagu kita dengan judul lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Di hatiku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Arahkan mata, telinga, pikiran, dan hati kami supaya bisa mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai. Shalom semuanya. Shalom. Selamat bertemu kembali adik-adik semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, suaranya aduh merdu sekali. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Sukacita? Semuanya sehat-sehat. Semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, bisa makan, bisa minum, tidur nyenyak malam hari, itu adalah merupakan berkat yang besar yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, adik-adik ya, siapkan Alkitabnya. Cerita firman Tuhan pada saat Minggu hari ini adik-adik terambil di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 34. Judul cerita pada minggu hari ini adik-adik yaitu Yesus memberitakan kematiannya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang ke tempat ibadah dan sedang akan memulai ibadah. Tentunya di situ banyak orang-orang yang datang termasuk orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani ini menemui Filipus. Filipus adalah murid Tuhan Yesus juga. Dan orang Yunani bertanya kepada Filipus, Tuhan atau Bapak sama saja ya. Tuhan, bolehkah saya ketemu dengan Yesus? Jawab Filipus, murid Tuhan Yesus. Bapak Filipus bilang kepada mereka, boleh, nanti akan saya sampaikan. Tunggu dulu ya. Tuhan Yesus sedang sibuk di situ, sedang mempersiapkan khotbah-khotbahnya, gitu. Kemudian Filipus menemui salah satu dari murid Tuhan Yesus lagi, yaitu Bapak Andreas. Filipus dengan Bapak Andreas mereka bertemu dan Filipus bilang, tuh orang Yunani mau bertemu sama Tuhan Yesus, gimana ya enaknya? Bapak Andreas bilang, ya udah, sampaikan aja sama Tuhan Yesus. Ayo kita datang sama Tuhan Yesus. Bilang kalau orang-orang Yunani mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, Filipus dengan Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mereka orang-orang Yunani mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memberi jawab apa-apa, tetapi Tuhan Yesus hanya bilang, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dimuliakan itu sama dengan ditinggikan, dihormati, dihargai. Ya, itu namanya dimuliakan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Setelah Tuhan Yesus selesai mengatakan telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan, Tuhan Yesus menyambung perkataannya kepada Filipus dan Andreas bahwa Tuhan Yesus ini adalah memang anak manusia, walaupun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dan di situ Tuhan Yesus berkata, biji gandum ini apabila tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, maka biji gandum ini tetap satu. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan harus mati supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti biji gandum. Begitu ya. Jadi
Kak Hana mau menjelaskan, biji gandum itu kecil ya adik-adik ya. Biji gandum itu kecil, dan biji gandum itu yang sudah mati itu memang harus tumbuh, bertunas dulu ya. Setelah mati, jatuh ke tanah, tumbuh bertunas, dan nanti setelah bertunas dia akan tumbuh subur, daunnya lebat. Biji gandum itu seperti tumbuhan padi ya adik-adik ya. Biji gandum ini menghasilkan biji-bijian yang hasilnya bisa dibuat roti. Itu menjadi makanan kayak orang Yerusalem, orang Israel, begitu. Kalau orang Indonesia makanannya dari biji beras, tetapi kalau orang sana makanannya biji gandum yang dibuat tepung dan nanti akan diolah menjadi roti. Nah, seperti itu jugalah biji gandum harus mati dan tumbuh. Seperti Tuhan Yesus akan mati dan Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan dan memberkati adik-adik semuanya, memberkati kita semuanya. Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena dosa kita semuanya. Dosa adik-adik, dosa papa mama, adik kakak, semua yang berdosa, Tuhan Yesus yang menebusnya, yang mengampuninya. Begitu ya adik-adik ya. Bapa, muliakanlah namamu. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, terdengar suara dari surga. Aku akan memuliakannya, dan aku akan memuliakan lagi. Orang banyak pada kebingungan adik-adik. Ada suara apa ya itu? Gak salah dengar kah? Nyaring sekali. Tapi gak ada orangnya. Suaranya Tuhan Yesus beda. Gemuruh sekali adik-adik, nyaring, jelas bunyinya. Memang suara orang berkata-kata akan memuliakan, begitu ya. Akan memuliakan lagi. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah tahu apa itu sebenarnya. Nah, ini maksudnya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus nanti setelah disalibkan, sebelum disalib, setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan kuburkan, bangkit dan masuk surga. Tuhan Yesus mendapat kemuliaan karena berada di surga. Itu yang dimaksudkan ya adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang banyak itu, dan barang siapa yang melayani aku harus mengikut aku. Di mana aku berada, nah Tuhan Yesus ada di tempat ibadah, maka murid-muridnya pun juga ikut, karena memang murid-muridnya adalah pengikut Tuhan Yesus. Sampai nanti siapapun yang melayani Tuhan Yesus, yang dimaksudkan aku tadi adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Siapa yang melayani aku menjadi pengikutku. Di mana aku berada, di situ jugalah pelayan-pelayanku, di situ jugalah murid-muridku, di situ jugalah pengikut-pengikutku berada dengan aku. Berada dengan aku maksudnya berada dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memberitahu kepada orang banyak, itulah caranya nanti Tuhan Yesus akan mati, akan dikubur. Seperti biji gandum tadi, harus mati supaya menghasilkan buah banyak. Begitu juga Tuhan Yesus harus mati, bangkit, dan naik ke surga memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Kalau sudah tua sekali, meninggal, dan kita akan masuk surga. Baiklah, Kak Ana mau kasih satu pertanyaan atau kuis. Mengapa biji gandum harus mati? Atau supaya apa biji gandum jatuh ke tanah dan mati? Ya, nanti jawabannya
dikirim dengan kakak-kakak sekolah minggu. Untuk ayat hafalan buat minggu depan, Yohanes 12 ayat 32 ya. Yang bunyinya adalah, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan. Kita akan bertemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Hana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan untuk merespon firman hari ini, kakak ajak untuk adik-adik sekalian bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Kamu Adalah Muridku. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Nemi SPD. Adik-adik semua, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami maupun di dalam aktivitas kami hari demi hari. Dan kami tadi sedang mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Walaupun kami dihadapi dengan pandemi COVID-19,
kami tetap dijaga, kami tetap dipelihara, dan kami tetap sehat, kuat di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang selalu mendidik kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa pada saat ini kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penatua diakon, pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kemampuan, kesehatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini pada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka diberi hikmat, roh akal budi kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, biarlah anak-anak-Mu di masa pandemi COVID-19 ini yang selalu belajar di rumah, kami semua anak-anak-Mu, kami semua dapat diberikan kekuatan, kemampuan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat kepintaran, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang anak-anak-Mu kerjakan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Biarlah cita-cita yang diharapkan akan menjadi kenyataan, menjadi orang yang berhasil, sukses, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Biarlah kami berdoa seperti Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan kita. Angkat amplop kita dan katakan, "Aku mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan." Doa persembahan kita akan dibawakan oleh adik kita Kevin dan dilanjutkan dengan pujian "Di sini aku bawa Tuhan." Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik yang sudah mengikuti ibadah minggu hari ini, dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan kakak ingatkan juga untuk selalu mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan selanjutnya kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Nemi SPD. Dan sebelumnya kita angkat pujian dengan judul lagu
masa depan sungguh ada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.